Tapi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah panggung di Lampung Barat ludes terbakar. Tak terdata dalam manifest, 1 kontainer senjata tempur milik tentara Amerika disegel petugas Bea Cukai Lampung. Sejumlah sapi di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang mendadak lumpuh. Warga khawatir sapi terserang PMK. Kebakaran rumah ini terjadi di Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat pada Jumat siang. 2 rumah ludes terbakar dan 1 rumah rusak ringan. Menurut warga, kebakaran berasal dari salah satu rumah yang sedang kosong ditinggalkan pemiliknya. 3 rumah yang terbakar adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Petugas damkar menurunkan 3 unit mobil damkar. Mereka berjibaku bersama warga yang membantu memadamkan dengan peralatan seadanya. Dari bawah, ya langsung minta tolong, ngomong itu mobil pemadam bilangnya. Itu udah merembet belum? Belum, masih di dapur tadi. Apinya besar nggak, Pak? Besar, penyebabnya nggak tahu. Berapa lama, Pak? Kejadian 2 jam lah semua. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar dan pemadaman berlangsung sekitar 2 jam. Laporan dari masyarakat itu 945. Pemadaman ini lebih kurang 2 jam ya. Artinya petugas memadamkan api, menjinakkan api tersebut. Bukan karena api ini kan membesar, terutama ini ada 2 rumah yang sudah membesar apinya, itu yang kita selamatkan. Alhamdulillah ada 1 ya yang belum terbakar habis ya. Penyebab utama kebakaran ini korsleting listrik. Musibah tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Supriyanto, warga Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Jumat malam dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Bos tambak udang ini terluka akibat menderita 3 luka akibat ditembak senjata api dan sabetan senjata tajam. Pelakunya berjumlah 3 orang yang merupakan anak buahnya. Menurut keluarganya, Supriyanto dikeroyok saat akan mengambil alih tambaknya di kawasan PT Wahyuni Mandira, Oku, Sumatera Selatan. Padahal tambak itu milik Supriyanto yang digarap pelaku dan sudah 4 kali panen tidak menguntungkan. 2, 3. Bagian mana aja? Bagian tangan, sini, dada. Pelakunya berapa orang? Pelakunya yang nembak 1, kalau orangnya 3. Membawa senjata api sama golok. Senjata apinya rakitan atau organik? Rakitan atau organik? Kurang paham. Jelas senjata api sama golok panjang. Permasalahan. Supriyanto harus menjalani operasi karena 1 peluru masih bersarang di tubuhnya. Penembakan terhadap korban telah dilaporkan ke polisi Rawajitu, Tulang Bawang. Hingga berita ini disusun Minggu siang, pelakunya belum ada yang ditangkap.
Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Petugas Bea Cukai Lampung menyegel satu unit kontainer milik tentara Amerika Serikat berisi puluhan senjata api tempur. Penyegelan pada hari Jumat lalu di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung itu karena tidak memiliki izin impor. Manajer HSSE Pelindo Regional 2 Panjang Bandar Lampung, Adi Nugroho, saat dikonfirmasi pada Minggu siang membenarkan penyegelan itu. Senjata tempur itu disegel bukan karena diselundupkan, melainkan karena tidak terdaftar dalam data manifest kapal. Senjata tempur yang disita dikirimkan bersamaan dengan kendaraan tempur tentara Amerika lainnya, yakni helikopter, kendaraan lapis baja dan alutsista lainnya. Bukan impor ya, tapi itu adalah senjata pendukung latihan dan juga bukan senjata ilegal. Namun dari data pendukung itu, data senjata pendukung ada yang tidak tercantum di manifest atau data, sehingga infonya sedang dilakukan pengajuan manifest kembali oleh tim US Army kepada Bea Cukai. Alutsista Amerika yang tiba di Lampung itu rencananya akan dipakai latihan bersama tentara Indonesia di Batu Raja, Sumatera Selatan pada akhir Juli ini hingga Agustus mendatang. Tentara Amerika mengajukan izin daftar manifest hasil revisi untuk meminta senjata tempur yang disegel petugas Bea Cukai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Penangkapan Saprozi di kamar kosnya di Raja Basa, Bandar Lampung berlangsung senyap. Pria 27 tahun ini ditangkap tanpa melawan. Saat diinterogasi, Saprozi mengakui perbuatannya mencuri di sejumlah gedung Fakultas Universitas Lampung bersama 3 temannya. Pada penyergapan ini, suara tangis pecah dari istrinya saat tersangka akan digelandang ke mobil polisi. Wih, Bang Dedek temenin itu. Polisi kemudian menuju rumah teman tersangka di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Muji Haryono, pria 51 tahun, ditangkap di kamar kosnya saat tidur bersama putranya. Sama dengan penangkapan pertama, Muji tidak melawan saat ditangkap. Polisi kembali bergerak ke rumah 2 teman tersangka, namun hasilnya nihil karena mereka tak ada di tempat. Saprozi dan Muji Haryono merupakan 2 dari 4 komplotan pencuri yang beberapa kali menyatroni sejumlah gedung fakultas di kampus Universitas Lampung. Mereka menyasar barang-barang berharga seperti peralatan praktik mahasiswa, yakni mesin penggilingan padi, kopi, dan belasan mesin pendingin udara atau AC. Tindak pidana pencurian di lokasi kampus Unila. Motif dan modusnya di mana ada gedung-gedung yang memiliki barang-barang berharga tetapi sepi, pelaku melakukan pencurian di sana. Nanti ke depannya akan saya kembangkan baik pelaku-pelaku lainnya dan barang bukti lainnya yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan. Polisi menyita 1 unit mesin penggilingan padi, sementara sisa barang curiannya telah laku terjual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 2 teman tersangka dan penadahnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.